Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore yang di tempat saya ini kebetulan mendung, namun tidak mengurangi khidmatnya kita untuk mengikuti kajian The Ghazalian Project, yang hari ini kita akan membahas bersama Ustadz Nurizal terkait topik yang cukup menarik. Dan di sini tema kita kali ini adalah terkait dengan karya-karya Al-Ghazali dan relevansinya dengan persoalan epistemologi Islam kontemporer. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat masing-masing walaupun via online, namun tidak mengurangi kebesaran hubungan kita dan curahan pahala yang akan insya Allah diterima nanti. Dan mohon maaf, ini saya tidak bisa on cam, entah kenapa. Saya sudah pasang kameranya namun tidak hidup. Dan salat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas cahaya semua tindak tanduk beliau yang mulia, yang insya Allah bisa membawa kita dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ustadz Nurizal Ismail. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah. Mohon maaf nih Ustadz, saya nggak bisa on cam, entah kenapa nggak muncul di kamera. Ya nggak apa-apa Mas. Iya. Baik, dan sebelum kita memulai ke paparan dari Ustadz Nurizal, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu secara singkat biografi dari Ustadz Nurizal Ismail. Beliau adalah bernama lengkap Bapak Nurizal Ismail, sering disapa dengan Pak Rizal atau Cikgu. Beliau lahir di Jakarta 18 September 79. Beliau merupakan anak pertama dari satu saudara dari pasangan Pak Ismail Ahmad almarhum dan Ibu Nurhayati Hamid. Beliau aktif menulis dan merupakan lulusan dari International Institute of Islamic Thought and Civilization di IIUM. Dan kalau ingin berkorespondensi dengan beliau bisa dihubungi di email nurizal@tazkiyah.ac.id atau di nurizal.ismail@gmail.com atau bisa via Instagram di rizalis23. Kemudian beliau selain di IIUM, beliau juga adalah alumni dari Stay Tazkiyah, kemudian kandidat S3 di University Science Islam Malaysia. Semoga dimudahkan, Ustaz. Amin ya Allah. S3-nya. Dan beliau sekarang sebagai Ketua Alumni Tazkiyah dan juga dosen dan direktur Pusat Studi Klasik Kitab Klasik Islami di Institut Agama Islam Tazkiyah. Dan prestasi yang beliau raih selama ini adalah antara lain semifinalis Lomba Penulisan Karya Ilmiah Forum Riset Keuangan Syariah atau PREX yang diadakan di Banjarmasin. Dan beliau adalah penerima hibah International Short Course oleh Kementerian Agama di Lucy Center for the Study of Islam and Society Leiden, Universitas Leiden 2017. Dan moto hidup beliau adalah sebaik-baiknya manusia ialah yang mau mengamalkan. Luar biasa. Baik, berikutnya adalah sebelum kita memulai tadi paparan, saya lupa tadi kita mulai kajian kita sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, Ustaz, mungkin ada sedikit informasi terkait dengan apa itu Ghazalian Project dari secara singkat, dan mungkin dari Ibu Rizal Listiana bisa menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai ke kajian dari Ustaz Nurizal. Silakan kepada Ibu Listiana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Novinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang pertama, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa silaturahim ya ke teman-teman tim Ghazalian Project, juga teman-teman yang hadir sore hari ini. Yang kedua, jazakallah khair, Ustadz Nurizal, Pak Nurizal sudah berkenan untuk jadi pemateri di webinar perdana. Jadi insya Allah teman-teman kita akan mengadakan webinar rutin ya terkait sama karya-karya Imam Al-Ghazali. Nah, alhamdulillah terima kasih sekali Pak Nurizal sudah berkenan untuk jadi narasumber perdana di webinar kita pada sore hari ini. Mungkin nanti untuk waktunya kita masih cari ya teman-teman. Jadi ini webinar pertama kita coba di Sabtu sore. Kita lihat nanti apakah feedbacknya ya, apakah teman-teman prefer mengadakan menghadiri untuk webinar Ghazali Project ini setiap bulan di akhir pekan atau mungkin di hari Senin sampai Jumat gitu. Nanti kita akan minta masukan feedback dari teman-teman ya gitu. Jadi yang terus insya Allah besok pagi juga kita akan ada Sunday Talk. Jadi setiap bulan sebagai informasi teman-teman, Ghazali Project Indonesia ini adalah bulan pertama kita mulai beraktivitas ya, karena baru di launching bulan lalu kita akan ada besok materinya dengan Prof. Asad. Kita akan bahas tentang Islamic Economic System, nah jadi acaranya besok pagi Sunday Talk gitu. Nanti insya Allah informasinya akan di-share juga ke grup. Jadi itu aktivitas rutin yang kita akan adakan, webinar dalam bahasa Indonesia dari narasumbernya dari Ustadz guru-guru berbahasa Indonesia ya dengan kata bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan kita akan ada juga webinar rutin dengan Prof. Asad setiap bulan sekali insya Allah gitu. Kalau yang sama Prof. Asad insya Allah di Ahad pagi gitu, karena beliau di Pakistan jadi kita perlu adjust waktu juga kesediaan beliau.
dan keluangan waktu beliau gitu. Nah, mungkin sedikit informasi, teman-teman juga bisa mengikuti aktivitas kita di website. Teman-teman bisa download, kita ada 9 sesi kelas ya yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa akses, perlu daftar dulu. Jadi teman-teman bisa daftar membership di website Ghazali Project, lalu bisa juga follow di Instagramnya Ghazali gitu. Jadi untuk pembuka webinar perdana pada sore hari ini, kita akan belajar teman-teman, karena banyak dari kita yang mungkin sudah sering dengar ya kata-kata nama Imam Al-Ghazali gitu, tapi kita belum banyak tahu apa saja sih karya-karya beliau dan bagaimana relevansinya dengan problematika hari ini gitu. Nah, sore hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Nurizal yang akan menyampaikan ya, beliau akan menyampaikan materi sesuai dengan topik yang akan disampaikan sore hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Ustadz Nurizal sudah bersedia, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi webinar sore hari ini, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Semoga upaya kita ya untuk belajar bersama, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengambil hikmah juga pelajaran dari sore hari ini. Baik, tanpa berpanjang kalam saya kembalikan kepada Mas Novinki, dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Lisa atas pemaparan terkait dengan Ghazali Project. Baik, selanjutnya adalah acara utama, yaitu pemaparan oleh Ustadz Nurizal Ismail. Baik, untuk pemaparan ini kurang lebihnya bisa lebih ya, kurang lebih setengah jam, tapi lebih juga nggak apa-apa. Dan nanti sisanya adalah tanya jawab. Baik, tanpa berpanjang lebar, kepada Ustadz Nurizal Ismail silakan. Ya, terima kasih Mas Novinki dan juga Dr. Lisa ya yang telah mempersilahkan saya untuk sharing tentang Imam Ghazali dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sore hari ini di hari Sabtu ya, kita dapat berjumpa, bermuajahah di majelis ilmu yang penuh barokah. Dan ini bukan suatu kebetulan ya. Tadi saya WA Ustadz Usama ya. Karena kita udah berapa kali rescheduling ya. Harusnya kan nggak minggu ini ya. Nggak Sabtu ini, tapi Sabtu kemarin, tapi saya ada acara. Jadi hari ini tanggal 18 Desember adalah hari wafatnya Imam Ghazali ya, di tahun 1111. Jadi bukan suatu yang kebetulan kita hari ini mengadakan acara ini gitu ya, mengenang gitu ya, kontribusi ya, pemikiran beliau ya, di dunia Islam hingga sampai saat ini, dan kita adalah termasuk yang meneruskan ya pemikiran-pemikiran beliau sebagai seorang ulama ya, dan beliau adalah pewaris ya, para nabi ya. Jadi ini bukan suatu kebetulan ya. Ini 18 Desember adalah hari wafat beliau ya. Kalau di Hijriahnya itu 14 Jumadil Akhir ya. Masya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan ya, kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, penerang ya, cahaya Islam, keilmuan Islam kepada kita semua, dan itu juga melalui tangan-tangan para ulama ya hingga sampai kepada kita ya. Termasuk salah satunya adalah Imam Ghazali, ulama yang sangat dikenal di Asia Tenggara ya. Karena beliau adalah bermazhab Syafi'i ya. Jadi di langgar-langgar ya atau di surau-surau Malaysia itu
itu sangat mudah kita temukan Ihya Ulumuddin ya ketimbang buku-buku ulama lainnya ya. Hingga nanti kita coba melihat banyak literatur ya. Mungkin ada yang belum kenal dan tidak kenal ya. Ini kita perkenalkan, tapi tidak semuanya akan saya tampilkan literatur-literatur sesuai dengan subjek per subjek. Ya, dan terima kasih semuanya yang telah hadir ya. Insya Allah kita akan belajar bersama di sini. Izinkan saya share screen ya. Ya. Ya, nama lengkap beliau ya Abu Hamid ya, Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali ya. Kalau Al-Tusi kan ngambil dari tempat lahirnya beliau ya. Ya, kalau Al-Ghazali ini ngambil dari ada beberapa pendapat Al-Ghazali ini ngambil dari pekerjaan orang tuanya. Ya, atau Al-Ghazali ini juga ngambil daerah di mana orang tua ibunya lahir ya. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat tentang lakopnya ya Al-Ghazali ini. Ya. Beliau dilahirkan di kota Tus ya di daerah Khorasan ya, salah satu daerah yang ini ibu kota yang cukup terkenal ya selain Kufah dan Basrah ya di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, beliau ini adalah ulama yang memang saksi sejarah ya bagaimana pemerintahan Saljuk ya dapat mengalahkan Buawaid atau Fatimiyah ya di Mesir. Ya. Dan beliau juga banyak berkiprah, berkontribusi di masa pemerintahan Saljuk ya. Terutama ketika Perdana Menterinya Nizam Al-Mulk ya. Di masa Al-Arsalan dan Malik Shah ya. Nah, saya masih suka nonton itu. Sekarang ada film Al-Arsalan ya di Turki ya. Benar nggak Ustadz Usama? Sekarang udah episode ke-7 apa ke-6 itu ya tentang Al-Arsalan. Ya ini tadi yang saya ceritakan, beliau meninggal 14 Jumadil Akhir ya. 505 Hijriah atau bertepatan dengan Desember ya. 18 Desember ini bukan 11 Desember saya tulis 18 Desember ya Masehi. Ya karir pendidikannya ya beliau ini kan ditinggal orang tuanya masih kecil ya. Dan beliau punya saudara namanya Ahmad Ghazali ya. Jadi Muhammad Ghazali dan Ahmad Ghazali ya. Dititipkan oleh seorang pakar fikih ya Imam Ahmad ya Ar-Radakani ya. Kemudian tidak berlangsung lama kemudian beliau belajar ya sufi ya. Jadi kesufian beliau ini ya dari awal beliau udah sufi tapi lebih dalamnya ketika nanti beliau melakukan uzlah ya. Kepada Syekh Yusuf Al-Nasaj ya Al-Nasaj. Kemudian tidak lama beliau ke Jurjan ya, ke Jurjan belajar kepada Abu Nasir Al-Ismail ya, belajar tentang fikih ya. Baru pada tahun 474 atau 1081 ya beliau belajar dengan Imam Juwaini gurunya ya. Imam Juwaini ini penulis kitab usulul fiqh yang sangat terkenal yaitu Al-Burhan ya. Beliau belajar di Nizamiyah ya, University ya, salah satu kampus ternama yang terkenal dalam peradaban sejarah Islam ya. Kurang lebih 7 tahun beliau sekolah di sana dan akhirnya menjadi guru di sana ya dan menjadi profesor di Nizamiyah University ya. Itu sedikit tentang geografinya ya. Yang intinya adalah kita kepada kitab-kitabnya sebenarnya. Ya, ini yang pertama. Ya. Jadi ada 3 kitab ya yang paling terkenal ya. Kitab fikih ini kitab fikih bermazhab Syafi'iyah. Ya, ada Al-Basit ya fil mazhab, ada Al-Wasit fil mazhab, ya, ada Al-Wajiz ya fil mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, ketiga buku ini adalah penjelasan ya, dari kitab gurunya ya, Imam Juwaini ya yaitu Nihayatul ya, Matlab fi Darayatil Mazhab.
ya, li Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain. Ya. Alhamdulillah saya punya semua soft copy-nya. Ya, ini agak susah nyari yang Al-Basit ya. Ya, ini belum ada dicetak kalau Al-Basit ini ya, dicetak penerbitan. Ya, jadi Al-Basit ini masih dalam bentuk manuskrip ya. Kemudian ada beberapa yang sudah melakukan pentahkikan gitu ya, yang Al-Basit. Ya, tapi dalam versi cetaknya agak susah ditemukan buku-buku cetak tentang Al-Basit. Kalau Al-Wasit banyak ya, sehingga lihat aja gambarnya yang satu kertas putih aja saya tampilkan karena memang saya mencari yang cover memang belum ada ya yang menerbitkan ini Al-Basit ini. Ini Al-Basit ini yang pertama muncul, setelah itu baru Al-Wasit, kemudian Al-Wajiz. Ya. Nah, luar biasa di dalam kitab ini ya, karena memang rujukannya adalah kepada mazhab Imam Syafi'i ya. Kita belajar akad-akad kan di Ihya Ulumuddin ada juga pembahasannya. Sebenarnya kalau mau belajar tentang akad-akad, akad komersil ya ataupun akad tabaru, ini lebih dalam penjelasannya di 3 buku ini. Ya, Al-Basit, ya, Al-Wasit dan Al-Wajiz. Ya. Udah pada dengar ya buku ini ya pastinya ya. Ya, 3 buku ini ya. Kalau Al-Wajiz itu ada berapa? Ini yang Al-Wasit cuma 1 juz ya. Ini Al-Wasit dan ini ada berjuz-juz gitu ya. Ini sangat relevan, terutama kalau kita di bidang Islamic Finance ya, untuk jual beli ya. Ini sangat relevan untuk dikaji kembali ya, karena pembahasan yang beliau tulis ini sangat tidak hanya dalam bentuk legal ya, tapi waqai ya, kejadian-kejadian yang pada waktu itu pun beliau jelaskan. Jadi sangat penting kalau kita, apalagi di Indonesia ya yang mazhabnya Syafi'i ya, kita mengkaji buku ini ya dalam konteks akad-akad Islam ya. Wakaf juga ya, ini wajib kalau mau mengkaji misalnya kajian wakaf Syafi'iyah ya, ini 3 buku ini bisa menjadi rujukan utama ya dalam pengembangan wakaf, misalnya wakaf mazhab Syafi'i. Di bidang usul fiqh ya, yang Al-Mustafa min Ilmil Usul ini sebenarnya buku yang terakhir terbit ya, sebelum beliau meninggal ya. Jadi Al-Mustafa min Ilmil Usul ini karangan beliau terakhir ya. Ada 2 kalangan beliau terakhir ya sebelum beliau meninggal, itu ada Al-Munqidh minad Dhalal dan Al-Mustafa min Ilmil Usul. Ini 2 buku ini yang ditulis di akhir masa hidup. Ya. Nah, Al-Mustafa min Ilmil Usul ini adalah kitab tentang usul fiqh ya. Begitu juga Syifa ya, Syifa Al-Ghalil ini juga tentang usul fiqh. Ya. Kalau kita biasa mengkaji maqasidus syariah, al-maslahat, maka rujukannya di sini. Kita akan ketemu di sini. Di 2 buku ini. Ya. Kalau di Syifa Al-Ghalil itu kita temukan di bab Al-Munasif ya. Masalikul Illah, nanti ada Masalikul Illah itu dibagi bisa Al-Mulaim ya, Al-Munasib. Nah, di Al-Munasib itulah ada pembahasan tentang al-maslahat. Ya, mahya al-maslahat. Begitu juga di Al-Mustafa min Ilmil Usul. Ya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan penjelasan dari ini ya. Risalahnya Imam Ghazali ya, sebagai ulama yang pertama mengembangkan ya ilmu usul fiqh. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang ngomongin maslahat maqasidus syariah, ketika ditanya rujukannya Imam Ghazali nggak paham bukunya, wah itu berarti dia hanya mengambil kepada secondary resource ya, atau sumber yang kedua ya. Nah, ini di buku ini ya, kita bisa menemukan pendapat beliau tentang maslahat dan maqasidus syariah ya. Dan pastinya dalam pengembangan epistemologi Islam ini sangat relevan ya. Dan sampai sekarang kalau ngomongin pendekatan maslahat atau maqasid, maka nama Imam Ghazali itu ada di posisi pertama
Ya, kemudian nanti nomor 2 ada Imam Shatibi, atau nanti ada Ibnu Ashur dan sebagainya. Ya, karena memang beliau lah yang mencetuskan apa namanya, maqasid al-khamsah ya, yang itu sebenarnya adalah simplifikasi dari penjelasan gurunya ya, ketika membahas bab al-illah di kitabnya Al-Burhan ya. Kitabnya Al-Burhan itu di bab illah itu beliau membagi penetapan illah itu berbasis kepada masalah ada 5. Kemudian disimpulkan oleh Imam Ghazali menjadi 3 ya. Daruriyah, hajah, wa tahsiniyat. Ya, ini di bidang filsafat ya, beliau ini menarik ya bagi saya. Beliau menulis ini itu ini ya, sesuai dengan tingkatan keilmuan. Ya. Beliau tidak akan masuk kepada ilmu yang lebih tinggi ya. Maka beliau mendapatkan ilmu dasarnya dulu. Ya, sebelum masuk ke mi'yarul ilm fil mantik. Ya. Mi'yarul ilm ini kan standar ya, standar ilmu, standar kita belajar ilmu mantik itu apa gitu ya. Nah, beliau memulai dengan maqasidul falasifah. Tujuan-tujuan filsafat. Ya. Nah, tujuan filsafat ini di awal pembahasannya ngomongin tentang epistemologi filsafat. Isinya ilmu filsafat itu apa aja? Ya, isinya ada mantik, ya, aryadiyah, ya, kemudian ada tobi'iyah, ya, ya, itu yang dibahas dulu, ya, dibahas tentang pembagian ilmu, ya, sesuai dengan filsafat. Ya, kemudian beliau baru masuk kepada mi'yar al-ilm fil mantik ya. Beliau apa namanya ukuran-ukuran keilmuan ya di dalam ilmu mantik. Ya, bagaimana cara melakukan metode berpikir yang benar dan sebagainya. Ya. Kemudian ada mihakun nazar fi fanil mantik ya. Ini juga masih masuk kepada filsafat ya. Ini masuknya kepada filsafat ini ya, filsafat teori ya. Karena filsafat kan dibagi 2 ya. Ada falasifah an-nazari wal amaliyah. Ya, kalau al-amaliyah itu dibagi menjadi 3, al-akhlak, tadbir al-manzil, wa tadbir al-madinah. Nah, baru masuk kepada setelah kita memahami ilmu filsafat ya, dari dasar, kemudian metode berpikir, bagaimana kita melakukan logika secara benar ya, kemudian bagaimana cara-caranya di dalam mihak yang misalnya itu juga dijelaskan, kemudian baru beliau masuk kepada tahafut falasifah di Imam Ghazali ya. Ya, apa saja nih aspek-aspek filsafat yang tidak sesuai dengan Islam ya. Ini kalau saya sarankan jangan baca tahafut falasifah dulu ya, kalau mau ngerti filsafat Imam Ghazali, mulai dari maqasidul falasifah ya. Nah, menariknya ini juga yang kalau kita belajar ya Prof Nakib ya, Prof Nakib itu lebih sesuai dengan menggunakan kata falasifah ketimbang al-hikmah ya. Ini juga karena beliau Ghazalian Church ya. Imam Ghazali juga lebih menggunakan kata falasifah ketimbang al-hikmah ya, karena ada sebagian yang menggunakan al-hikmah untuk mensinonimkan dengan kata filsafat ya. Ya, tapi nanti kalau kita telusuri secara epistemologinya yang paling tepat adalah falasifah ya. Jadi kita jangan apa namanya, oh itu bukan datang dari Islam gitu ya. Ya tapi itu yang memunculkan falasifah itu siapa ya, kita harus gunakan sesuai dengan ini. Tapi nilai dan prinsipnya itulah yang harus membedakannya, sehingga dibahaslah di tahafut falasifah ya. 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 Sebenarnya masih ada beberapa kitab-kitab karya filsafatnya ya, tapi yang paling menurut saya yang paling umum, yang paling ini 4 ini ya. Nah, ada beberapa yang memang masih dalam bentuk manuskrip ya, tidak bisa dicari ya. Kalau ini saya punya semuanya ya. Nanti akan saya share semuanya ke teman-teman Ghazalian Project ya, kitab-kitab ini.
Ada yang sudah dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, tentang kitab-kitab filsafat ini. Nah, ini sangat penting ya dalam membangun filsafat keilmuan Islam, karena beliau membahas sangat detail ya tentang body of knowledge ya dari epistemologi Islam di buku-buku ini ya. Ya, filsafat ya termasuk satu ilmu ya yang turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu Islam ya. Yang itu tidak bisa dinafikan, dan Imam Ghazali kan tidak mereview, tidak menolak seluruhnya ya filsafat itu. Ya, kalau kita baca lebih dalam, tidak semuanya beliau menolak ya pendapat tentang filsafat ya. Ada kebaikan-kebaikan dari ilmu filsafat ya yang berkembang ya di masa itu ya. Di masa terjadinya penerjemahan ilmu filsafat dari Helenistik ya, Yunani, yang kemudian dipelajari oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Miskawi dan sebagainya. Ya, itu wajar ya terjadi perdebatan di antara mereka. Itu wajar. Nah, kita adalah dalam dunia ranah akademik ya. Dan wajar juga nanti kalau Ghazalian Project ini mendapat ini ya cemoohan ya, karena banyak juga yang tidak suka dengan Imam Ghazali. Ya, banyak juga yang mengkafirkan Imam Ghazali gitu ya. Ya. Nah, ini juga ya dakwah itu ya luar biasa ya. Tetap harus berjalan pada tracknya ya. Pastinya ada yang mencemooh gitu ya. Orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan ini. Ngapain sih mengkaji Ghazali gitu ya, dan sebagainya. Di teologi ini ada Fadhail al-Batiniyah ya. Ini sebenarnya kitab yang kitab yang ditulis ya. Kitab ini ditulis buat ini ya khalifah ya, Khalifah al-Mustazir ya. Karena di masa beliau ini banyak aliran-aliran batiniyah ya, terutama aliran-aliran Syiah. Ya, jadi beliau membongkar ya aliran-aliran batiniyah ya, batiniyah Zahiriyah dan sebagainya ya, beliau menjelaskan tentang itu ya. Setelah selesai dengan pembahasan itu ya, pembahasan tentang aliran-aliran kebatinian atau aliran-aliran agama-agama ya yang tidak sesuai dengan Islam ya, beliau menulis buku Hujatul Haq ya. Nah, Hujatul Haq ini itu tidak diketemukan ya, tapi banyak para pengkaji itu buku Hujatul Haq. Tapi akhirnya ini penggantinya adalah Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Ya. Jadi kan dia di Fadhail Batini kan menjelaskan ada yang ekstrim banget gitu ya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri ya. Maka beliau menulis Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Jadi keyakinan ya, moderasi ya, yang tengah-tengah ya. Ya, yaitu ala manhaji ya, ini ya, manhaj salafus sholihin ya. Ya. Ada juga dijawab ya, jawab Mufasil Al-Khilaf, itu juga menjelaskan tentang aspek teologi. Kemudian ada Mizanul Amal ya. Walaupun Mizanul Amal lebih relevan dalam kajian etika ya, akhlak ya dalam hal ini, tapi juga sebenarnya di dalam Mizanul Amal ini sangat terkait dengan aspek filsafat ya. Jadi ini ya, seperti contoh ya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu buku jadi ada kombinasi ya, dia belum mengkomunikasikan beberapa keilmuan. Ihya Ulumuddin itu kan buku tasawuf, buku sufi, tapi ada rasa fikihnya ya dan sebagainya. Nah, lagi-lagi saya bilang beliau menulisnya itu menulis dengan pandangan ke depan, dengan skala prioritas. Mana yang harus ditulis terlebih dahulu? Nah, ini ilmu yang dibilang kalau waktu saya belajar Islamisasi sama Prof. Kamal Hasan.
Ini adalah Islamisasi gitu. Model Islamisasi Imam Ghazali. Sebelum dia melakukan Islamisasi, beliau menuliskan hal-hal yang tidak baik dalam suatu keadaan, suatu peristiwa atau suatu ilmu. Kemudian baru beliau memberikan solusinya, ya al-iqtisad fil iqtiqad. Ya solusinya ya nilai-nilai Islam, ya itu adalah model Islamisasi Imam Ghazali, kalau kata Prof. Kamal Hasan. Saya dulu belajar dengan Prof. Kamal Hasan, mahasiswanya cuma 2. Saya sama teman saya dari Nigeria ya. Dan itu yang dijelaskan oleh beliau ya. Jadi luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali ini. Ya, sudah 5:05. Sedikit lagi ya. Biar ada diskusi. Nah, di akhir hayatnya kan beliau melakukan kontemplasi ya. Beliau melepaskan profesorshipnya ya, gelar profesor, gelar dosennya tinggalkan ya. Kemudian beliau melakukan uzlah ya, dan beliau lebih mendalami sufi ya. Nah, karya-karyanya sudah tidak berkenan dengan filsafat dan sebagainya. Banyak kan karya-karyanya ya terkait dengan sufi ya, sufistik. Ya, Ihya Ulumuddin, Ayyuhal Walad, ya, kemudian Ar-Risalah, Al-Waiziyah, Al-Hikmah fi makhluqatillah ya, hikmah ya di dalam ini apa, makhluk-makhluk Allah itu ada hikmah-hikmahnya ya. Dan bagi seorang sufi itu sangat penting dipelajari ya, untuk memahami proses penciptaan dan sebagainya ya, jadi banyak kontemplasi ya. Namun di akhir hayatnya, ya sebelum itu beliau dipanggilkan oleh Nizamul Mulk kembali ke Nisapur, tapi beliau hanya menjadi penasehat ya, penasehat Perdana Menteri, dan akhirnya muncullah satu kitab, Nasihatul Mulk, ya, nasihat bagi para raja. Ya, ya, ya. Kemudian terakhir baru nanti di akhir ayatnya 2 kitab tadi yang saya jelaskan ya, Al-Muqit Minad Dolal sama sama Al-Mustafa ya min ilmu usul ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, pengembangan ya epistemologi pengetahuan atau sains Islam yang dikembangkan oleh Imam Ghazali ya, ini sangat relevan sekali ya. Mempunyai hubungan yang multidisipliner ya. Maka contoh ya, saya contohkan ketika kita berbicara ekonomi Islam ya, di dalam Ihya itu beliau juga menyebutkan ya, kita tidak hanya bisa ngomongin tentang aspek legal saja, aspek boleh dan tidak, aspek wajib, sunnah ya, atau aspek haram dan halal. Tapi beyond that, lebih dari itu, kita ngomongin aspek kemanusiaan, kemaslahatan, aspek etika dan sebagainya. Sehingga ada beberapa beliau nulis Ihya Ulumuddin ya, itu ada sofistiknya, ada fikihnya ya, ada makosidnya ya. Jadi blended ya, menjadi satu kesatuan ilmu ya. Jadi kembali lagi ya, kita dalam mengembangkan ilmu Islam ini ya, kita jangan menjadi orang yang apa ya bahasanya ini, yang sombong, yang seperti dilakukan oleh Adam Smith gitu ya, yang memisahkan segala ilmu gitu ya. Ilmu ekonomi berdiri sendiri, dilepaskan dari etika, dilepaskan dari politik ya. Akhirnya menjadi independen ya. Kalau bahasa ini kan tadi ya, praktikal filosofi itu kan ada 3 ya. Ada etika, ada ekonomi, ada politik. Nah, sama Adam Smith ini kan pakar filsafat ya, profesor logik di Glasgow University. Tapi beliau melepaskan etika dari
dari ekonomi kemudian melepaskan politik ya, sehingga laissez-faire dan sebagainya gitu ya. Laissez-faire kan tidak boleh ada peran pemerintah dan sebagainya. Ya, itu tadi ya, tidak ada dikotomi dalam epistemologi Islam ya. Ya, adanya adalah saling keterkaitan antara satu disiplin dengan disiplin lain, dan itulah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya, dengan karya-karyanya yang lagi-lagi yang menurut saya sistematis. Nah, ini yang beliau menuliskan karya-karyanya itu sangat sistematis. Ini dulu yang dikeluarkan, lalu B, lalu C, lalu D ya. Sehingga si pembacanya itu khatam ya atas pemikiran-pemikiran ini. Al-afu minni ya, wallahu alam bisawab. Syukran wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz Rizal, atas pemaparannya yang luar biasa ini. Banyak insight baru untuk saya pribadi, justru karena ternyata ulama zaman dahulu, ulama salafus soleh dulu itu kan ilmunya itu multi dimensi ya, banyak sisi yang diambil, yang dipelajari. Baik, selanjutnya adalah setelah pemaparan dari Ustaz Rizal, dipersilakan kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk yang ingin bertanya kepada Ustaz Rizal. Open mic-nya dipersilakan dan open kameranya. Bapak Ibu silakan. Mungkin Ya, silakan. Karena takjubnya kali Ustaz. Dengan materinya yang luar biasa ini, sehingga ya luar biasa betul. Ya, karena memang cukup dalam sih kajiannya ini untuk apa. Ya, saya siap nanti kalau kita mau ada kajian kitab klasik ya, tapi kita fikihnya dulu ya. Misalnya Al-Basit atau Al-Wasit atau Al-Wajiz, silakan dipilih aja itu buat teman-teman yang sekalian project ya. Karena ini buku awal ya, buku awal fikih mazhab Syafi'i gitu ya. Itu bisa kita kaji ya. Kita talaki mingguan misalnya ya. Seperti di Tazkiyah kita ada kajian talaki kitab-kitab klasik ya. Bisa kita pilih dari karya, mungkin dari fikih dulu ya, sebelum kita masuk yang ke filsafat. Oh, nanti pecah balanya. Karena di awal aja kalau kita bahas tahafud, itu di awal kita udah ngomongin tentang eksistensi alam gitu loh. Aduh. Ya, di awal pendahuluannya beliau membahas tentang eksistensi alam ya. Ya, alam itu siapa yang membuat gitu loh. Ya, itu kita dibawa ke situ gitu, kita ngomongin tahafud ya. Makanya saya bilang kalau ngomongin kajian filsafat mulai dulu dari Maqasidul Falasifah nih. Nah, banyak orang yang nggak tahu di buku yang Maqasidul Falasifahnya, yang paling terkenal di Indonesia tahafud falasifahnya. Padahal awalnya itu ya harusnya kan kita paham tujuan-tujuannya dulu ya, tujuan-tujuan filsafatnya. Baru kita masuk kepada yang tadi refuting ya, menolak yang filsafat yang mana yang harus kita tolak. Gitu ya. Izin mungkin saya dulu bertanya. Ya boleh, Mas Novinki ya. Ya, terkait dengan filsafat, karena kan kebetulan juga saya juga sering mendengar terkait dengan tokoh ulama Imam Ghazali ini kan pro kontra ya. Walaupun saya cuma hanya sayup-sayup aja dengerin karena ilmu saya masih awam, masih sedikit. Nah, apa secara umum kontroversi apa yang timbul dari Imam Ghazali ini yang sehingga ada beberapa pihak seolah-olah gitu tidak sepakat dengan pemikiran dan apakah memang, karena saya sempat dengar ada unsur-unsur Yunani dan unsur Helenisme seperti itu gitu, atau memang murni dari pemikiran Imam Ghazali sendiri? Ya, syukron kathiran ya. Memang kan ini ya, di awal munculnya tasawuf ini kan jadi kontroversi ya di Daulah Abbasiyah hingga digantungnya lah Al-Hallaj. Ya. Nah, akhirnya gerakan-gerakan tasawuf atau sufi ini menjadi konotasinya jelek gitu ya. Nah, belakangan kan
seperti Imam Ghazali juga ya, mencoba menjelaskan dengan track yang benar ya, sufi dan tasawuf itu seperti apa. Tapi masih banyak yang tidak melihat itu dan tidak membaca kitab-kitab beliau ya, hanya berdasarkan kilawakola ya. Jadi yang tadi saya cerita ya, teman sekelas saya itu lulusan Madinah ya, satunya ya, waktu saya di Istek, dia bilang, Prof, saya nggak pernah belajar Imam Ghazali di Madinah, memang itu dilarang kitab-kitabnya karena beliau adalah sufi gitu. Jadi suatu yang jelek gitu kalau ngomongin sufi gitu. Ya. Karena tadi belum memahami apa makna sufi yang benar, dan itu kan akhirnya juga diperbaiki dijelaskan kembali oleh Hamka ya dengan tasawuf modernnya. Lagi-lagi rujukannya banyak ke Imam Ghazali. Tasawuf yang benar itu seperti apa gitu kan? Sebenarnya kan bukan meninggalkan dunia, tidak, kemudian bukan harus melakukan pengalaman mistis ya. Ya kalau kita ngomongin pengalaman mistis kan konotasinya jelek, mistis gitu ya. Ya. Enggak seperti itu gitu ya. Nah, lainnya adalah kontroversi masalah hadis yang banyak dirujuk oleh Imam Ghazali itu adalah yang doib semuanya. Ya. Tapi itu sudah banyak yang memberikan Syekh Ramban Al-Busti termasuk yang memberikan testimoni bahwa yang dirujuk hadis-hadis doib itu juga adalah yang berkenaan dengan aspek-aspek muamalah, which is selama itu baik, kata Syekh Ramban Al-Busti itu tidak apa-apa gitu ya. Dan di masa itu belum ada kajian ilmu mustalahul hadis. Bahkan kalau buka bukunya Abu Ubaid banyak juga kalau di tahqiqnya itu hadisnya doif. Abu Ubaid, Imam Mawardi ya. Kalau yang sudah ditahqiq itu banyak yang doif. Zaman itu belum ada kajian mustalah hadis, mana hadis yang doif dan ini gitu ya. Kalau zaman sekarang kan gampang, kita mau nulis kita Google aja. Kita cari itu indeksnya, ini hadisnya doif apa enggak gitu. Nah, kalau masih ada yang nulis salah gitu ya, masih merujuk kepada doib, nah itu kelewatan gitu ya. Kalau zaman sekarang ya, zaman dulu kan mencari satu hadis aja luar biasa, harus melakukan perjalanan berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer. Dan itu belum ada. Apakah dia harus mengkonfirmasi lagi ke tempat itu? Kan tidak gitu. Karena memang zaman itu belum ada kajian ilmu mustalah hadis ya. Nah, kontribusinya di seputar itu sih gitu ya. Tapi saya rasa apa yang beliau lakukan ini adalah suatu yang luar biasa gitu ya. Dan alhamdulillah saya sudah membaca beberapa kitabnya ya, dan saya termasuk yang banyak terinspirasi dengan Imam Ghazali gitu ya, dengan pemikiran-pemikirannya ya, dan sebagainya ya. Dan kita juga tidak bisa dalam kehidupan kita tidak bisa melepaskan dari aspek sufi ya. Aspek sufi, kedekatan kepada Allah. Ya memang kita harus dekat sama Allah, kita harus cinta sama Allah. Kan genre yang dibahas sufi kan cinta kepada Allah. Ya memang harus kita cinta sama Allah gitu ya. Ya, tapi memang sufi yang seperti apa kan kita boleh menjadi sufi yang tidak harus ikut bertarekat. Ya, selama kita beribadah dengan benar 5 waktu sunnah, itu kita juga sufi. Ya, tapi kita sufi yang tidak bertarekat, karena ada juga sufi yang bertarekat ya, mengikuti imamnya gitu ya dan sebagainya. Itu adalah pilihan menurut saya. Ya. Allah alam bisawab, Mas Novigi. Terima kasih Ustaz Khair atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Mumpung Ustadznya ada waktu nih, takutnya sibuk susah lagi nanti kita. Depok di Depok ya. Ini Dokter Lisa juga di Depok ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Silakan. Saya boleh tanya Ustadz ya? Ya. Okay. Mungkin ini tadi berkaitan sama yang beberapa yang tadi disampaikan, misalkan
karya-karya beliau itu ada yang hadisnya doif gitu ya. Nah, kalau yang belajar syariah mungkin bisa mengidentifikasi gitu, Ustadz. Nah, kalau ada nggak rekomendasi terjemahan gitu ya, kitab yang sudah in bahasa gitu, karena ini sedikit saya cerita profiling dari teman-teman Ghazalian Project juga nggak semuanya bisa Arabik gitu, Pak Ustadz. Jadi sebagian kita dari umum ya, maksudnya walaupun kita harusnya tidak membedakan begitu gitu, tapi kan pada intinya kita masih belajar juga gitu. Jadi mungkin ada rekomendasi buku yang sudah in bahasa, yang hadis ketika kita baca bukunya itu sudah ada yang udah ditahqiq kali ya, maksudnya hadis-hadisnya yang jadi kita tahu gitu. Karena jujur tempo hari saya beli satu buku gitu ya, dia summary dari Ihya gitu, tapi tiap kali hadis tuh dia juga nggak di-mention ini sumbernya mana gitu. Jadi mungkin saya pikir mungkin ada buku yang lebih baik dari ini yang at least ngasih referensinya ini status hadisnya seperti apa gitu. Pak Nurizal. Mungkin itu dulu. Ya, kalau yang terima kasih Dokter Lisa. Kalau yang berbahasa Indonesia saya belum menemukan juga ya. Tapi kalau yang berbahasa Arab, bahasa Inggris saya banyak menemukan ya. Terutama dalam kajian-kajian tahqiq ya. Kalau Imam Ghazali ditahqiq oleh Syekh Albani, kemudian ditahqiq oleh Syekh Robert Al-Musi, itu pasti ada menyebutkan ya apakah ketika hadisnya itu akan ada footnote-nya, apakah dia doib atau tidak gitu ya. Nah ini juga kurangnya nih ketika dalam penerjemahan ya. Ini saya lihat ya. Contoh misalnya penerjemahan Ihya Ulumuddin. Dia hanya menerjemahkan Ihyanya saja gitu loh. Ya kan? Kan harusnya udah tahu di mindsetnya ya. Permasalahan Imam Ghazali ini banyak yang mengkritisi beliau dari hadis doibnya. Nah, ini bagus juga nih jadi PR buat teman Ghazali Project. Kita buat nih terjemahannya Ihya Ulumuddin, tapi ada penjelasan tentang hadisnya di footnote-nya. Hadis ini posisinya seperti apa? Nah, saya banyak menemukan terjemahan-terjemahan Ihya Ulumuddin ya versi Indonesia itu tidak mendapatkan penjelasan tentang otentik ini ya, kevalitan dari hadis-hadis dari Imam Ghazali ini gitu ya. Yang Indonesia ya memang agak susah nih ini ya kita temukan ya. Maka ini sebenarnya menjadi PR kita semua gitu ya. Nanti kalau kita yang mengkaji sendiri kita tahu tuh hadis-hadis yang doib itu arahnya kemana gitu ya. Tadi ya saya Robert Al-Buzi udah menyebutin arahnya banyak kan lebih kepada aspek muamalah. Kalau aspek yang tauhid tidak, beliau hampir bisa dikatakan jauh dari hadis-hadis yang dikutipnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, aspek ibadah dan sebagainya. Ya itu saya belum bisa merekomendasikan ya. Karena memang karena bacaan saya yang terjemahan Indonesia juga kurang gitu ya Dokter Lisa ya. Jadi tapi saya udah ada beberapa yang Ihya Ulumuddin Indonesia yang saya punya soft copy-nya itu saya tidak temukan penjelasan hadis doib atau tidaknya. Tapi itu perlu menjadi konsideran lah ya. Untuk kita kalau kita mau menerjemahkan kembali itu perlu ada di footnote-nya hadis ini doib atau tidak ya. Dan sebagainya. Iya. Afwan. Terima kasih Ustaz Rizal atas paparannya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan waktu masih ada untuk sesi tanya jawab ini. Persilakan. Saya izin nanya Mas. Ya silakan Mas Nova. Izin bertanya Ustadz Nurizal. Mas Nova. Saya penasaran aja kalau Ustadz sendiri yang sudah mengkaji karya-karya Imam Ghazali, ada nggak hal-hal yang nggak sependapat sama pemikiran-pemikiran beliau? Atau kalau semuanya nggak ada, kira-kira kan tadi Ustadz sempat nyebut juga ada beberapa pemikiran-pemikiran yang terinspirasi dari beliau. Kira-kira kalau di highlight yang pemikiran-pemikiran beliau yang menginspirasi itu apa aja Ustadz? Kurang lebih inti-intinya gitu. Ada satu yang selalu terngiang ya. Makasih Mas Nova. Ada satu yang selalu terngiang di kepala saya ya. Itu di Ayu Al-Walad ya. Kitabnya Ayu Al-Walad. Beliau menyebutkan alimun munafikun. Ya, jadi kamu jangan menjadi alimun munafikun. Orang yang alim tapi munafik. Dan artiannya seperti ini. Ya. Orang yang alim munafik itu adalah dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkannya.
maka disebut sebagai alim yang munafik. Dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya gitu. Apalagi saya sebagai seorang pendidik gitu ya. Makanya sampai saya hafal itu ya, apa namanya? Statement beliau gitu ya tentang alimun munafikun gitu ya. Ya. Dan itu beliau membahas hakikat tentang ilmu ya, alimun munafikun. Itu salah satu yang menginspirasi, makanya moto tadi dibacakan Mas Novinki ya. Saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat ya untuk ilmu yang saya terima kepada orang lain. Makanya anyway saya siap gitu ya diundang apa kalau ada mau dibuat kajian ya talaki tentang kitab Imam Ghazali saya siap dan sebagainya gitu ya. Itu yang menginspirasi. Kalau menemukan ada yang kurang ya, ya pastinya setiap manusia itu mempunyai hal yang ada yang kurangnya gitu ya. Ya. Ada hal yang kurangnya ya. Dan beliau pun di akhir hayatnya, saya lupa di kitab apa, kalau nggak salah di Bukit Minal Dolar ya. Beliau menyesali apa yang telah beliau lakukan ya, yang pernah mengkafirkan teman-teman filsafat, orang-orang ahli filsafat seperti Al-Farabi ya, kemudian dan sebagainya gitu ya. Ya, beliau itu pun menyesali itu gitu. Ya. Karena di masa mudanya kan ini ya, beliau ini terkenal jago debat ya. Ulama-ulama itu didebatin sama beliau. Jadi dulu di masa Saljuk itu ya, ada perdebatan tentang ilmu fikih. Beliau datang di debat. Tapi di masa akhir hayatnya kan beliau menyesali itu. Beliau menjauhi perdebatan. Beliau menjauhi perdebatan. Dia nggak mau perdebatan. Ya. Karena apa ya? Itu malah apa ya? Jiwanya dia itu ada rasa bangga. Nah, rasa bangga diri itulah yang akan membuat ujub. Ya. Jadi ya waktu di masa mudanya ketika beliau di Nizamiyah itu beliau sedang melakukan debat. Kalau lihat scene filmnya Al Arsalan ya, Al Buyuk ya, di film Turki itu ada tuh beliau mendebat para ulama dan terkenal di Saljuk, orang yang paling jago ilmu fikihnya dan ulama-ulama kalau debat itu kalah sama Imam Ghazali. Tapi itu akhirnya tidak dilakukan lagi ketika beliau ada pasti ya. Nah kalau di dalam kitab-kitabnya saya belum menemukan gitu ya. Saya lebih banyak terinspirasi dengan beliau gitu ya tentang pemikiran beliau ya. Tapi memang saya belum lahap semuanya karena buku-bukunya banyak ya. Misalnya kayak Al-Wasit aja ada 2 ya, ada berapa jilid ya, belum ya, berjilid-jilid ya, Ulumuddin aja berjilid-jilid ya kan. Kadang kita belajar loncat-loncat ya, loncat sana loncat sini gitu ya. Nah agar tidak loncat bagaimana, nah diakalinya dengan talaki. Kalau talaki kan satu lembar gitu ya, tapi konsisten, itu baru kita tidak akan loncat-loncat. Nah saya rasa itu Mas Sofa Takia ya, apa yang saya bisa jawab. Syukron. Baik. Mas Sofa gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Ya, cukup. Oke, Terima kasih, Ustaz. Baik. Berikutnya ini ada pertanyaan via chat. Dari Ibu Wulandari. Beliau bertanya, beliau sempat mendengar sebuah kajian parenting bahwa kesalahan dari banyak umat muslim ini mengajarkan tauhid adalah dengan filsafat. Karena filsafat itu lebih banyak mengandalkan logika. Sedangkan tauhid itu tidak bisa diukur dengan logika. Dan salah satu tokohnya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, maka tadi ya di literatur filsafat beliau itu kan beliau membahas tentang mantik ya. Berlogika yang benar ya, berlogika yang benar ya, cara berlogika yang benar ya menurut ajaran Islam ya. Kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, itu pun berlogika beliau ya. Apakah langsung beliau yakin dengan keyakinan beliau? Berlogika dahulu. Ada yang besar yang dilihat matahari, itu Tuhan.
Tapi tiba-tiba hilang digantikan bulan. Wah, bukan Tuhan berarti. Ya. Muncul bulan. Oh, ini bulan nih yang menjadi berlogika. Nah, logikanya itu harus diiringi dengan wahyu. Ya. Nah, Imam Ghazali itu menetapkan itu. Kalau kita baca di dalam penjelasan usul fiqh ya, di kitab-kitab usul fiqhnya, ya, jangan-jangan yang baca itu dia bacanya di filsafatnya aja, ya. Karena kalau ngomongin hasil istihad hukum, ngomongin di usul fiqh, bagaimana penetapan hukum, ya, reasoning, logika, ya, harus selalu konsisten dengan Quran dan Sunnah, ya. Makanya kalau tanpa adanya wahyu, pemikiran kita akan liar. Ya, saya setuju ya. Kita kalau ngomongin tauhid itu tidak harus dengan logika ya. Ya. Tapi bagi sebagian orang yang memang berawal munculnya dari keyakinan berpikir, ya itu juga tidak ada salahnya. Banyak orang-orang yang mencari Tuhan, ya, atau kadang ingin menguji Islam, dia menemukannya dengan proses berpikir. Ya. Nah, proses berpikir itu kan di dalam Islam melihat ini ya, al-ayah, sains, tanda-tanda. Ya. Nah, ada tanda-tanda, ada ayat al-qauliyah, tanda-tanda yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada al-ayah al-kauniyah, tanda-tanda yang dijelaskan melalui alam ini. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian akhirnya beliau menyimpulkan, ya, bahwa Tuhan itu adalah bukan yang seperti itu. Karena waktu itu kan belum ada sumber wahyu ya, akhirnya melakukan itu. Nah, kalau ya sekarang karena kita sudah punya pegangan di Al-Quran itu menyatakan seperti apa, kita harus meyakininya. Jangan sampai logika kita itu berseberangan dengan apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Makanya selalu beriringan antara al-ayah, qauliyah dan kauniyah. Tidak bisa ini inkonsisten ya. Allah itu menjadikan sesuatu itu akan selalu konsisten dan seimbang dalam keadaan yang seimbang. Ya. Jadi kalau ayat Quran mengatakan seperti ini, harusnya ayat al-kauniyahnya akan seperti itu. Itu yang kita yakini sebagai seorang muslim. Ya. Makanya saya kalau ada berdebat tentang Imam Ghazali ya saya bilang kitabnya kitab yang mana dahulu. Ya. Karena kajian filsafat beliau ini di masa muda, ya. Di masa muda beliau tadi yang beliau masih emosional gitu ya. Nah, tapi kan di masa tuanya beliau menjauhi dunia ya, lebih uzlah dan sebagainya, yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya saja itu akan ada perubahan kajian gitu ya. Bisa jadi iya yang dikatakan di dalam filsafatnya Imam Ghazali. Tapi kan itu ada perubahan pemikiran ya dalam kitab-kitab setelahnya. Ya. Bisa jadi iya ya. Tapi beliau memperbaiki di kitab-kitab terakhir ya. Yang paling di latest kitabnya kan Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah, itu harus dibaca itu. Yang Al-Munqidh Minad Dhalal ya. Itu gabungan dari teologi, filsafat ya, syariah itu campur di dalamnya. Ya, Allah alam bisawab, begitu yang bisa saya jawab ya, Mbak Ulan ya. Kalau Ustaz, ini apanya semakin lama semakin berat. Ini udah semakin berat ini. Iya nih. Saya orang ekonomi, orang filsafat. Saya jadi S2 saya filsafat di ISTEK, tapi S1, S3 saya ekonomi kebanyakan. Oh iya. Mungkin ini jadi satu pertanyaan terakhir barangkali Ustaz. Ya. Nah, ini Rahmi ya, ini selamat berjumpa kembali ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang kan sekarang ini banyak alumni pesantren yang dia sudah mempelajari ilmu alat
seperti mantik, kemudian ilmu nahu sorof, Ustaz. Tapi ketika dia masuk universitas, khususnya kayak universitas yang jurusannya tafsir hadis, filsafat, tiba-tiba setelah lulus dari kampus tersebut dia pemikirannya melenceng begitu, Ustaz. Jadi menurut Ustaz yang salah itu di mana? Di tauhidnya atau di mananya? Karena dia udah dikasih pemahaman selama di pesantren itu, tapi tiba-tiba melenceng begitu. Apalagi ketika dia melanjutkan lagi ke kampus yang lebih jauh di Eropa atau di Amerika, jadi liberal begitu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih ya. Jadi alat itu tidak salah ya. Alatnya tidak salah ya. Nah, salahnya adalah manusianya sendiri ya, memilih lingkungannya. Memilih lingkungannya tempat ia hidup ya. Kan ada pepatah ya, kalau mau wangi ya berteman sama penjual parfum. Ya. Tapi kalau kita berteman dengan tukang pencuri, bisa jadi kita nanti dianggap pencuri gitu ya. Anak saya udah minta jalan-jalan. Udah ini menanyakan mau habis gitu ya. Jadi jangan salahkan ilmu alatnya, tapi salahkan diri kita sendiri ya. Makanya tetap kalau kita dimanapun kita berada ya, kita di Eropa ataupun di mana ya, tetap kita mencari teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa membawa kita kepada kebaikan ya, kebaikan-kebaikan Islam. Jangan sampai malah kita jauh dari mereka. Ikuti pengajian-pengajian, dan Ghazalian Project ini adalah salah satu wasilah ya untuk kita menjadi orang yang baik. Ya, terima kasih. Baik, Ustaz. Baik, jazakallahu khair, Ustaz, atas waktunya. Dadah dulu. Dadah. Nah, ini calon-calon penerus nih, Imam Al-Ghazali ini. Baik, Ustaz. Ya. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya tadi statement dari Ustaz Nurizal, maka berakhir pula kajian kita kali ini. Ini sebelumnya masih ada satu pertanyaan, Ustaz. Mungkin insya Allah kalau ada waktu aja, nanti. saya aja. Oh ya, mungkin nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan saya pribadi selaku moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita tutup kajian majelis kita kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Mohon maaf ya, udah. Baik. Biasanya kita jam 5 itu ada jalan-jalan keliling Depok ini. Oh iya. Ya, maaf ya, saya close ya. Baik, makasih Ustaz. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih juga atas partisipasi dan kehadirannya di tengah kesibukannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin live Bapak Ibu semua.